Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Siti Maryam Anyo dengan NIM 751540123070 dari kelas 1B Kebidanan Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi atau bagian-bagian dari sistem endokrin. Baik, sebelum masuk ke bagian-bagiannya, kita harus tahu dulu, apa sih sistem endokrin itu? Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin ini terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama ada kelenjar hipofisis yang terletak di dasar otak. Yang kedua ada kelenjar tiroid, yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Dua kelenjar ini terletak di leher. Yang keempat ada kelenjar timus, yang kelima ada kelenjar adrenal, dan yang keenam ada kelenjar pankreas, dan yang terakhir ada kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi. Baik, di sini ada 7 kelenjar, tetapi yang akan saya jelaskan hanya 4 kelenjar saja. Yang pertama yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari disebut juga dengan master of gland atau kelenjar pengendali. Karena kelenjar ini menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Hipofisis terbagi menjadi 3 lobus, yaitu yang pertama ada hipofisis bagian anterior. Lobus ini menghasilkan beberapa hormon, diantaranya ada hormon tiroksin atau TSH, yang kedua ada hormon ACTH, yang ketiga ada hormon FSH, yang keempat ada hormon LH, yang kelima ada hormon ICSH, yang keenam ada hormon prolaktin. Kemudian bagian hipofisis yang kedua ada bagian tengah atau pars intramedia. Lobus ini menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon STH dan hormon MSH. Kemudian bagian hipofisis yang ketiga ada bagian posterior. Lobus ini menghasilkan hormon oksitosin dan hormon ADH. Kemudian kelenjar yang kedua ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid atau yang dikenal juga dengan kelenjar gondok ini terletak di bagian depan leher, sedikit di bawah laring, dan berbentuk seperti kupu-kupu. Kelenjar ini terdiri dari 2 lobus, yaitu dexter dan sinister. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon penting, yaitu triioditoronin atau T3 dan tiroksin atau T4. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid atau yang kita kenal juga dengan kelenjar anak gondok. Kelenjar ini terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasang-pasangan. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratiroid atau PTH yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Kemudian yang keempat ada kelenjar timus. Kelenjar timus atau nama lainnya yaitu kelenjar kacangan. Kelenjar ini terletak di depan dada, berwarna kemerah-merahan dan terdiri atas 2 lobus. Tiap lobus terdiri atas bagian korteks dan medula. Pada bayi baru lahir beratnya sekitar 10 gram dan pada remaja berukuran sekitar 30-40 gram. Fungsi kelenjar ini yaitu memproduksi sel T yang dibutuhkan di dalam sistem imun adaptif. Baik, itu tadi beberapa penjelasan tentang sistem endokrin dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.